Assalamualaikum teman-teman, saya Juraini. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum. Nah, jadi di sini saya ingin berbagi ilmu bersama teman-teman sekalian. Sebenarnya ini juga tugas ujian akhir semester saya. Nah, jadi mungkin ilmu saya tidak begitu banyak, cuman saya ingin membagi, semoga bisa membantu teman-teman. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan yaitu berbagai macam cara penyelesaian kredit macet. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tahap itu, kita harus tahu dulu nih, kalau kredit macet otomatis berarti ada pinjaman dan jaminan kan. Nah, jadi teman-teman di sini tahu nggak nih kalau misalnya kredit macet? Nah, jadi kredit macet itu kalau misalnya pinjamannya di bank, otomatis bank minta jaminan dong dari saya gitu. Misalnya saya jaminannya rumah. Nah, kalau misalnya kredit saya macet itu, apakah mungkin pasti kita berpikir kayak mungkin bank harus langsung sita, boleh lelang kayak gitu. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja kita bahas. Jadi langsung aja kita masuk macam-macam cara penyelesaian kredit. Nah, sebelum masuk macam-macam cara penyelesaian kredit, kita bahas dulu, apabila terjadi kemacetan kredit, apakah jaminan bisa dilelang sebelum selesai masa kreditnya? Nah, pasti pada penasaran kan? Nah, jadi jaminan yang Anda maksudkan adalah jaminan berupa benda atau biasa yang Jaminan disebut kebendaan. dengan jaminan. Kami asumsikan bahwa yang dimaksud selesai masa kreditnya adalah jatuh tempo kreditnya tersebut atau jangka waktu pembayaran kredit yang diperjanjikan. Jadi maksudnya itu, masa kreditnya itu sudah habis selesai dengan waktu yang diperjanjikan. Nah, yang kedua, pada dasarnya kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya prestasi. atau nah, jadi kreditur itu berhak ya untuk melelang jaminan kita kalau misalnya kita lalai dalam perjanjian itu. Kredit atau macet ini prestasi. memberikan dampak kepada siapa saja sih? Nah, jadi kalau kalian mikir kalau kredit macet ini memberikan dampak hanya kepada nasabahnya saja atau kepada yang ngutangnya aja, kalian salah besar. Karena di sini itu juga memberikan dampak yang besar juga kepada krediturnya juga, karena sedangkan bank itu dampaknya lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, terus kredit juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi Kalau bahas kegiatan usaha tentang bank. Kemacetan pasti ada tingkat kelancaran dong. Nah, pada dasarnya kredit mempunyai tingkatan kelancaran, semua tergantung bagaimana nasabah mengolah kredit yang dimiliki. Biasanya semakin banyak tunggakan, kredit akan semakin banyak bermasalah. Tingkatan kelancaran kredit tersebut ada 4 macam. Nah, tingkat kelancaran pertama itu adalah kredit lancar. Suatu kredit yang dinyatakan lancar apabila nasabah tidak pernah menunggak sedikit pun tagihan yang ada. Jadi kalau nasabahnya itu nggak pernah ada bermasalah sedikit sama kreditannya dengan bayaran angsurannya, itu berarti kredit lancar. Nah, yang kedua itu ada kredit tidak lancar. Lalu ini ada kredit tidak lancar. Tingkat kredit ini ditandai dengan terdapat tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi satu masa angsuran. Jadi kalau misalnya dia udah nunggak sampai 3 bulan, nah itu bisa dikatakan dengan kredit Nah, ada tidak juga lancar. kredit diragukan. Nah, ada pula kredit yang diragukan. Ini memiliki ciri-ciri yaitu misalnya tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari, cerukan yang bersifat permanen, dan prestasi lebih dari 180 hari. Saya udah janji hari ini tapi dia tetap. Dan yang terakhir itu ada kredit macet. Kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman berkali-kali akan berakhir menjadi kredit macet. Riwayat gagal tersebut akan tercatat dalam sistem dan membuat nasabah menjadi sulit mendapat pinjaman di kemudian hari. Ini kayak udah di blacklist gitu loh. Nah, gitu. pasti ada penyebabnya dong kredit macet. Nah, jadi ini penyebabnya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu disebabkan oleh penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kreditan, itikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Nah, sedangkan faktor eksternal itu dikarenakan gagalnya usaha debitur, musibah terhadap
debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Jadi dia tuh udah Jadi nggak mampu solusinya lagi buat gitu kalau faktor menyelesaikan eksternal. kredit macet itu ada tindakan non litigasi. Yaitu pertama ada tindakan non litigasi. Tindakan pada masalah kredit macet ini umumnya dilakukan tanpa campur tangan pengadilan. Dengan tindakan non litigasi ini, bank hanya akan bermusyawarah demi memberikan pengertian antara bank dan nasabah untuk menyelamatkan aktivitas usaha nasabah yang hampir terhenti. Nah, jadi ini itu tidak ada Sedangkan campur tangannya dengan tindakan pengadilan. litigasi itu, jika bank merasa penyelesaian masalah kredit harus ditempuh dengan jalur pengadilan, maka tindakan litigasi akan menjadi jalan keluar satu-satunya. Tindakan dapat dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya pengadilan negeri, pengadilan niaga, melaporkan ke kepolisian.